Hutan, dengan pohon-pohonnya yang menjulang tinggi dan ekosistemnya yang ramai, menyimpan dunia rahasia di bawah kaki kita, dunia ilmu tanah dan geologi hutan. Bidang studi yang menarik ini menggali hubungan rumit antara bebatuan, tanah, air, dan organisme hidup yang menjadikan hutan sebagai rumah. Memahami hubungan ini sangat penting untuk memahami kesehatan, produktivitas, dan keberlanjutan ekosistem hutan vital planet kita. Bayangkan tanah hutan sebagai permadani hidup yang ditenun dari benang-benang material organik dan anorganik yang tak terhitung jumlahnya. Jaringan rumit ini mendukung jaringan kehidupan tumbuhan dan hewan yang luas. Ini memberi pohon nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh tinggi dan kuat. Ini menyaring air, mencegah erosi, dan mengatur iklim bumi. Dengan membuka rahasia ilmu tanah hutan, kita mendapatkan wawasan berharga tentang keseimbangan halus yang menopang ekosistem vital ini. Studi ilmu tanah dan geologi hutan mengeksplorasi asal-usul dan komposisi tanah, faktor-faktor yang memengaruhi sifat-sifatnya, dan peran vitalnya dalam mendukung ekosistem hutan. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, memastikan kesehatan dan produktivitasnya untuk generasi yang akan datang. Tanah hutan, campuran kompleks material organik dan anorganik, berfungsi sebagai sumber kehidupan ekosistem hutan. Campuran komponen yang rumit ini menyediakan nutrisi penting, air, dan dukungan untuk berbagai kehidupan tumbuhan dan hewan yang menghuni habitat yang semarak ini. Fondasi tanah hutan terletak pada komponen mineralnya, yang berasal dari pelapukan batuan dan mineral selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen lapuk ini, mulai dari partikel tanah liat kecil hingga butiran pasir dan kerikil yang lebih besar, membentuk kerangka struktural tanah. Matriks mineral ini menyediakan nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Terjalin dengan komponen mineral adalah bahan organik, permadani kaya residu tumbuhan dan hewan yang membusuk. Bahan organik ini yang terbentuk dari daun-daun yang gugur, ranting, dan sisa-sisa organisme dipercayai komunitas beragam mikroorganisme tanah, melepaskan nutrisi kembali ke tanah. Proses dekomposisi ini penting untuk siklus unsur-unsur penting tersedia untuk serapan tanaman. Di bawah kanopi hutan yang rimbun terdapat dunia keanekaragaman yang tersembunyi, permadani jenis tanah, masing-masing dengan karakteristik unik dan pengaruhnya terhadap ekosistem di atas. Memahami jenis tanah ini sangat penting untuk memahami distribusi dan kesehatan vegetasi hutan. Di daerah dengan curah hujan yang cukup dan suhu sedang, kita sering menemukan spodosol yang ditandai dengan lapisan berbeda dari akumulasi bahan organik dan oksida besi dan aluminium. Tanah ini biasanya ditemukan di bawah hutan konifer, bersifat asam dan miskin nutrisi, mendukung rangkaian spesies tumbuhan khusus yang beradaptasi dengan kondisi ini. Sebaliknya, alfisol sering ditemukan di bawah hutan gugur di daerah beriklim sedang, memiliki profil yang lebih subur. Tanah ini dengan lapisan yang berkembang baik dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi, mendukung keanekaragaman kehidupan tumbuhan yang lebih besar. Akumulasi bahan organik dan aktivitas cacing tanah berkontribusi pada karakteristiknya yang menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman. Jenis tanah lainnya, seperti histosol, yang ditandai dengan kandungan bahan organiknya yang tinggi, ditemukan di daerah yang tergenang air seperti rawa dan paya. Tanah unik ini mendukung komunitas tumbuhan khusus yang beradaptasi dengan kondisi tergenang air ini. Memahami distribusi dan karakteristik berbagai jenis tanah ini memberikan wawasan berharga tentang fungsi ekosistem hutan. Di bawah permukaan lantai hutan, sebuah tarian sunyi terjadi. Pergerakan nutrisi melalui tanah menentukan ketersediaan unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman. Proses rumit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekstur tanah, pergerakan air, dan aktivitas mikroba sangat penting untuk memahami kesehatan dan produktivitas hutan. Nutrisi, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, ada di dalam tanah dalam berbagai bentuk dan keadaan mobilitas. Beberapa nutrisi, seperti nitrat, sangat mobil, mudah larut dalam air, dan bergerak bebas melalui pori-pori tanah. Mobilitas ini membuatnya mudah diakses oleh akar tanaman, tapi juga rentan terhadap kehilangan melalui pencucian, terutama di tanah berpasir. Nutrisi lainnya, seperti fosfor, kurang mobil, sering terikat pada partikel tanah atau membentuk senyawa yang tidak larut.
Mobilitas yang terbatas ini dapat menyulitkan tanaman untuk mengakses unsur-unsur penting ini, bahkan ketika ada di dalam tanah. Faktor-faktor seperti pH tanah dan keberadaan mikroorganisme tertentu dapat memengaruhi ketersediaan nutrisi yang kurang mobil ini. Memahami mobilitas dan ketersediaan nutrisi di tanah hutan sangat penting untuk mengelola ekosistem ini secara efektif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tanah, proses siklus hara, dan potensi kehilangan melalui pencucian, kita dapat menerapkan praktik yang mendorong retensi hara dan memastikan kesehatan dan produktivitas hutan kita dalam jangka panjang.